Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Tamu kita kali ini spesial ya spesial karena dai yang fenomenal lah ya. Ini lagi hits. Lagi hits begitu. Jangan lagi naik daun karena kalau naik daun makan daun nantinya. Nggak kuat juga daunnya ya. Yang inilah diterima di segala kalangan katanya ya. Milenial bahkan polisi yang sering dikritik aja juga sering diundang juga ya Ustadz ya. Ibu-ibu yang paling sering saya SMS kalau ceramah pun masih senang sama dengar ceramah saya. Mak-mak ya, terutama ini Umi Mia ini juga yang datang ke sini katanya kita undang ngefans berat. Ini selamat datang ini Ustadz Dasat Latif ya. Dan juga ditemani juga Umi Mia. Nah, kita ini pengen tahu ya, di tengah memang kan dai ini kita jadi apa ya? Jadi sangat penting perannya gitu karena itulah yang dibutuhkan ya untuk yang didengar juga selain ini. Nah ini messenger ya. Ini apa gimana sih caranya Dasat agar diterima begitu ya pesan-pesan kita tadi itu diterima. Juru kunci seorang penceramah atau dai adalah public speaking. Cara berbicara di depan umum yang menarik. Sederhananya public speaking itu adalah seni menyampaikan ide dan pesan untuk menyampaikan pesan kita ini supaya orang paham dan melaksanakan. Itu dulu. Ada kata seni. Jadi ada seni. Jadi ada orang berdakwah tapi tidak ada seni. Akhirnya orang tidak menarik. Padahal pinter orangnya ya. Iya, pesannya tidak sampai. Nah, sehingga perlu metode, teknik atau cara. Belajar dari Al-Quran. Oh, ada juga di Al-Quran. Al-Quran mengajarkan metode dakwah berkisah. Nah, Mbak boleh lihat ceramah-ceramah saya, itu selalu ada kisah. Apakah itu kisah fiktif yang dibuat, yang untuk mengambil sari pendidikan hikmah di dalamnya, atau memang hikmah yang pernah terjadi pada zaman Rasul, atau asbabun nuzul, asbabul wurud, ataupun kisah-kisah orang sukses yang kita ambil. Nah, saya kasih contoh. Di sini ada pelakonnya. Apa dulu, Mbak? Yang Melodi Cinta. Saya sampai nonton sampai tuntas itu, ya. Ibu saya pun nonton. Saya waktu itu kuliah. Melodi Cinta. Nah, apa sebabnya orang mau menonton seperti tersanjung sampai beribu kan episode. Sampai terpelanting. Kenapa? Karena kita mau tahu endingnya. Quran itu 2/3 isinya cerita. Orang kalau dengar cerita, dia akan serius. Bagaimana ceritanya ini? Bagaimana terakhirnya ini? Bagaimana terakhirnya? Ada pesan apa di belakang? Maka dia akan menunggu. Ya, dia akan menunggu. Kak. Meskipun sudah iklan, kita balik lagi. Kenapa? Kita mau tahu endingnya ini. Seperti tukang bubur naik haji. Ibu saya kan nongkrong, mak kata puji roh bahasa Bugis. Mak, kenapa kita suka itu? Dia bilang, nak, utajangi maga roh matu Haji Muhyiddin. Bagaimana itu matinya Haji Muhyiddin? Dia tunggu itu. Dia mau tahu endingnya. Ya? Nah, begitu Quran. Maka ketika saya berceramah, saya berkisah. Dalam kisah itu saya masukkan kritik terhadap sosial budaya, kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap kita beribadah. Sambil bercerita, masuk lagi kritik saya, cerita lagi, masuk lagi kritik saya. Jadi nggak kerasa ya yang dikritik itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa saya kasih contoh tadi ini Melodi Cinta. Belum selesai. Nah, kenapa? Yang kedua, ada dalam ilmu komunikasi disebut proximity. Saya mengikuti berita karena ada kedekatan dengan diri saya. Kenapa saya senang waktu itu Mbak Camelia Malik? Karena khas bahasanya, logat ujung pandang kan hadir waktu itu. Rina Hasim. Iya, dengan itu Rina Hasim itu kan. Di situ kita campur semua. Campur semua ya. Jadi orang, kenapa saya senang ketika muncul Rina Hasim dengan logat Makassarnya? Karena saya merasa terwakili. Betul. Nah, ini rahasia kenapa dakwah saya disenangi orang. Karena ada satu etnis di dalamnya yang kental. Apa? Bugis Makassar. Pernah ada TV nasional ngajak saya dakwah, saya tolak. Kenapa? Karena dia larang saya untuk memakai logat-logat khas Bugis Makassar. Saya protes. Katanya ini TV nasional Ustadz. Ini TV nasional, tidak boleh pakai gaya Bugis. Saya bilang, loh, Agim,
TV nasional pakai bahasa Sunda, dari Jawa TV nasional pakai bahasa Jawa, dari sini pakai bahasa Betawi. Kenapa kami orang Sulawesi Selatan tidak boleh? Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Khasana Indonesia. Ada versi Sunda, ada Agim. Ada versi Jawa, mungkin ada Ustadz lain, Gus siapa. Ada versi Betawi, ada versi Padang, dan lain sebagainya. Melayu, Abdul Somad. Dengan hal seperti itu. Nah, akhirnya orang senang dengan khas saya. Dengan logat saya, dengan istilah-istilah saya. Itu yang membuat orang senang mendengarnya. Nah, ada lagi yang penting lagi nih Ustadz, karena kan kita itu kadang-kadang ingin mengkritik begitu ya, tapi suka doa nyinyir dibilang begitu. Ini caranya ngeritik biar orang nggak situ, ini. Itulah bedanya dai yang punya ilmu dengan dai yang sekedar ngomong. Jadi kalau Mbak nonton channel saya, tidak akan menemukan memaki dan menghina agama orang lain, memaki dan memaki-maki mazhab lain. Tidak, bukan di situ tempat saya. Metode dakwah saya buat mereka gembira. Kalau saya sejam seceramah, 40 menit dia ketawa deh. Yang penting dulu pertama dia mau dengar dakwah saya. Itu aja dulu. Kan dalam ilmu komunikasi, ketika kita berkomunikasi, ada 3 yang harus kita ubah. 1, sampai dulu otaknya, paham tidak paham. Ya, yang kedua, sikapnya. Setuju atau tidak setuju. Yang ketiga, dia melakukan. Ya, 1, bahaya rokok. Oh, dia tahu. Wah, ini bahayanya rokok. Sekedar dia tahu dulu. Yang kedua, efek yang kedua yang kita harap ada sikap. Saya tidak setuju, tidak bilang Ustadz. Sikapnya itu tidak setuju. Apalagi mau dia lakukan kalau sikapnya sudah tidak setuju. Tapi bagaimana cara dia setuju dengan apa yang kita sampaikan, maka perlu teknik. Itulah disebut komunikasi efektif. Kalau mau komunikasi efektif, kita punya harus argumentatif. Apa itu argumentatif? Alasan yang masuk akal. Argumentatif itu tidak sekedar ngomong. Humor itu bedanya humor dengan lawak. Kalau lawak yang penting orang ketawa, mau porno mau apa yang penting ketawa. Kalau humor tidak, orang ketawa tapi digelitik, disinggung. Saya sindir polisi tapi dia senang karena saya ceritakan itu fakta kehidupan sehari-harinya. Dia ketawa, ini saya yang kena ini. Tapi dengan diksi yang tidak menyakiti. Kalau ada mubalik yang menyakiti ketika dakwah, suruh buka surat Taha ayat 24 dan seterusnya. Fir'aun manusia paling dibenci Allah. Tapi ketika Musa diperintah Allah untuk mendakwai Fir'aun, apa diperintah? Musa, kau pergi maki-maki Fir'aun. Tidak. Musa, kau datang menasihati Fir'aun dengan kalimat yang bijaksana. Itu Fir'aun loh. Kita di Indonesia masih sesama muslim. Sesama anak bangsa, masih sama nabi kita, masih sama rukun sholat kita, masih sama kiblat kita. Masa saling mengkafir-kafirkan? Beda niatnya Ustadz. Itu. Beda niatnya. Cara. Ya tadi itu, tapi penasaran juga ini gimana sih caranya Ustadz Dasat, kadang-kadang kalau misalnya diundang polisi, terus langsung nyindir-nyindir polisi yang seakan-akan tahu keseharian mereka begitu. Atau diundang daerah, jadi apa survei dulu atau gimana? Itu pernah Kapolri juga ngomong begitu kan dengan saya. Saya bilang makanya jenderal bergaul Ki. Dari bergaul. Gaul, warung kopi. Maka kita Ustadz jangan eksklusif. Jangan arogan, eksklusif. Merasa diri paling hebat. Eksklusif, dia selalu jaga wibawa. Saya tidak Mbak. Lihat saya kehidupan saya sehari-hari di Makassar. Saya ceramah saya ambil saja kalau lagi Car Free Day. Orang kan kalau mau balik kan jaim. Kalau saya tidak. Yang penting pesan saya sampai. Tiba-tiba lagi ada senam apa itu yang tang. Saya ceramah juga, saya ceramah. Saudara-saudara sekalian yang mau senam silakan senam di sana, yang mau dengar ceramah di sini. Akhirnya lambat laun orang di sana malu, dia tinggalkan pi dengar ceramah saya. Sekedar kasih tahu dalam. Soalnya kau boleh olahraga, harus kau olahraga supaya sehat. Ya, kalau kau sakit tidak bisa kau lagi sholat dengan baik. Bagaimana? Tapi jangan kau langgar agama, jangan kelihatan pahamu, jangan kelihatan dadamu, sehat tapi berkah. Lambat laun besok dia akan perbaiki. Coba kalau kita hanya mau dakwah di masjid, mana mau datang itu ibu-ibu yang putar ke kiri nona. Mana dia mau datang ke masjid? Tapi kita yang datangi. Jangan jaim. Saya masuk ke anak SD dengan bahasa SD. Memang paling susah ceramah di depan anak TK-TPA. Waduh, gimana cara memformulasi kalimat ini anak-anak yang dihadapi. Maka sampai sekarang Mbak saya tidak pakai manajer. Sampai sekarang saya datang sendiri. Kenapa? Karena kalau orang tanya, Ustadz ada waktu, kapan? Siapa yang hadir?
siapa audiensnya. Iya. Saya mau tahu. Iya, betul. Kira-kira ini di anu Ustaz, pesisir. Maka jangan ku ambil contoh penjual emas. Nggak cocok itu. Cari penjual ikan contohnya. Itu harus punya ilmu. Keterwakilan tadi ya? Iya. Di mana? Di kantor asuransi. Sudah. Cari informasi bagaimana ini kesalahan-kesalahan orang asuransi. Ya. Jangan cerita penjual sayur di situ. Nggak cocok. Ya. Ketika masuk ke penjual sayur, ceritalah itu soal maka itu penting. Jangan sampai ke lingkungan emak-emak ceritanya poligami. Iya. Boleh juga sekali-sekali. Boleh. Ya tapi kasih akal sehatnya disentuh, kasih cerita. Bapak-bapak biar rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, sedekah. Tidak bakal mendapat bidadari dalam surga nanti. Kenapa Ustadz? Karena istrimu selalu ikut bersamamu. Tapi kenapa sih Ustadz ini kok selalu sering ya sering angkat tema-tema poligami gitu? Karena itu yang paling disenang bapak-bapak. Percaya itu. Sama dibenci ibu-ibu. Paling ya kan? Dibenci ibu-ibu tapi jadi kita cari. Oh, iya. Nah, coba lihat Mbak, ketika saya ceramah, saya tiba-tiba hantam ibu-ibu. Bapak juga jangan tukang tipu. Ibu-ibu gembira. Oh iya betul Ustadz. Semua kena. Jadi ada teknik. Makanya saya tidak pakai manajer. Di mana caranya? Mayoritas apa? Ibu-ibu. Di situ pegawai atau apa? Istri. Kita harus tahu. Oh ini yang cocok. Makanya kadang saya lain tema yang saya sediakan dari rumah. Dari begitu saya berdiri, khotbah Jumat pun dalam hitungan detik saja berubah saya punya tema. Wah, saya lihat, banyak anak milenial, nggak cocok bahas kematian ini. Cerdas Ustaz. Harus dibahas. Cerdas. Milenial cocoknya apa? YouTube. Cocok. Bagaimana kau jadi kaya supaya kau bisa bangun masjid? Ya. Bagaimana akhlak? Karena anak milenial sekarang kan akhlaknya jangan masalah. Anak-anak kita sekarang kalau milenial nggak usah khawatir soal kecerdasannya. Bayangkan begitu cerdasnya Mbak. Tapi akhlak ya. Begitu cerdasnya itu saya biasa kalau bahas WhatsApp itu kan 2 jari masih salah ketik. Mereka itu sambil bawa motor dia masih bisa. Hebatnya. Sambil bawa motor tuh. Gantiin garpu biasanya sambil makan. Dia nggak lihat touch-nya. Begitu hebatnya itu. Satu aja kurangnya anak sekarang. Kurang ajar. Kurang apa? Kurang ajar. Ya. Siapa yang orang tua liwat dia udah ngeliat. Nengok aja nggak mau ya. Tapi tidak boleh disalahkan 100% mereka. Salahnya ibu-ibu. Oh, gimana iya, ibu-ibu? dia gagal didik anaknya. Ya. Kalau kita bawa ke perspektif agama, kenapa banyak koruptor di Indonesia? Karena ibu gagal mendidik. Minta uang. Ibu gagal didik anaknya. Coba kalau anaknya jadi baik akhlaknya, baik agamanya, enggak bakal jadi koruptor. Dia tahu dosa ya. Ya, kita lagi yang salah. Iya. Gimana perempuan lagi nih yang salah? Ibu ketika bicara ibu, apa yang ada di benak kita? Ibu adalah pengasuh. Betul. Ya. Kalau kita bicara mami, pengasuh. Kecuali nyonya. Lain. Nah, nyonya itu perspektifnya langsung lain, glamor. Tukang perintah. Tukang perintah. Ibu adalah pengasuh. Ayam. Nah, ini yang ditinggalkan perempuan sekarang. Jadi kalau ceramah, kalau milenial ngomongin gimana bisa kaya. Kalau yang udah uzur. Gimana persiapan kematian. Aduh. Iya, bagaimana dia mau bersedekah di akhir-akhir hidupnya. Bagaimana dia bisa fokus ibadah. Jangan lagi investasi ini. Sudahlah. Kau sudah 70 tahun. Investasi akhirat dong. Ini ujungnya nih ya. Nah, sudah. Nah, itu ada rumah saya di kampung. Kau sudah punya rumah semua ya. Itu rumahku di kampung itu hasil jeripayaku. Sudah, kau jual itu, bikinkan saya masjid. Itu namanya pandai menyikapi harta di akhir hidupnya. Ibu-ibu, saya sudah 70 tahun, ngapain ini berlian? Sudah, orang semua satu kompleks sudah tahu saya orang kaya. Sudahlah, itu enaknya jadi orang kaya. Biar palsu dia bilang juga kaya asli. Itu enaknya. Kalau kaya, tapi kalau kita miskin sudah pakai asli, dia bilang, dari mana kau dapat? Maka kalau ibu-ibu yang baik 70 tahun, nah ini ada mas saya 200 gram. Pakai nih. Sudahlah, kau jual itu 190 gram. 10 gramnya kau jual lagi, belikan saja saya yang imitasi. Nah, pakailah kalau pengantin. Kalau orang kaya imitasi pun orang masih percaya asli. Sudahlah, untuk apa lagi? Ini yang disebut dia bawa hartanya sampai akhirat. Saya juga tidak setuju kalau ada orang bilang enggak usah cari harta banyak-banyak, enggak dibawa mati. Salah. Cari harta banyak-banyak, bawa mati. Bersedekah juga bawa kan. mati. Bawa mati dengan disedekah. Iya itu. Iya. Kirim sebelum kita wafat. Jangan nanti anakku, jangan. Mau anak kita cowok, laki-laki. Iya anak kita baik. Tapi takut sama istrinya. Ya.
Pak Ustadz, anak juga kan ada rezekinya sendiri-sendiri. Iya, udah pusat. Rezeki udah nggak nyasar, Sarita. Itu tadi kalau ke orang tua, kalau ke milenial kasih dengan lagu. lagu. Kasih lagu dia senang. Lagunya Nyanyi apa? Sesuai dia. Ini anak kampung ini. Dia senang lagunya Umi Rama ini. Kasih lagu mencari teman. Memang mudah. Nyanyi dong. Apabila untuk teman suka mencari teman tidak mudah. Apabila untuk teman duka. Ini disampaikan lagi isinya. Adik-adik, ada temanmu. Lagunya satu lagi dong itu kedikitan tadi. Dia itu yang ini. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Dakwah itu. Dulu ibu-ibu kan yang nyanyinya enak. Ya, yang kaya jangan lagu ibu-ibu dulu bangga. tuh. Kalaupun lagu pop, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Masuk pesan agama. Itu lagu-lagu ibu-ibu dulu. Masuk bulan Maulid, nyanyi lagi ibu-ibu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Ini kan lagu dijadikan media dakwah. Itu lagu-lagu dulu. Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Lalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Apa faedahnya? Disambung pula anaknya. Pulang-pulangku berbadan dua. Hamil dia pulang. Bagaimana dah hancur? Mana ada lagu begini kita kayak dulu? Itu alasannya kenapa Ustadz suka kalau nyanyi itu selalu lagu-lagu zaman dulu ya Ustadz Iya, ya? karena ada nasihat di dalamnya. Ada nasihat. Sekarang lagunya ibu-ibu bercerita, Sarita. Lagu-lagu ibu-ibu sekarang putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Apa itu putar kiri? Kanan kiri. Pusing ya? Apa Pusing. itu? Jadi gak ada pesannya begitu Gak ada ya? pesan agama di dalamnya. Ibu-ibu dulu goyang, tapi tidak membuat kita nafsu. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu dakwah kan? Goyang tapi tangannya aja dengan kakinya. Dialah pengasih. Ini sekarang bagaimana kita enggak nafsu? Atau nyanyi sambil merem gitu di Ustadz. Perempuan di depan. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Apa enggak hancur? Suka. Jadi adik kita dakwan. Jadi meskipun saya dibully ketika saya munculkan di medsos saya berdakwah dengan lagu ya. Ada lagi lagu-lagu itu kan zaman dulu. Cubit-cubitan, cubit-cubitan, senggol-senggolan, hoi, senggol-senggolan. Ini kisah gadis zaman sekarang. Itu kan dakwah, nasihat. Makanya jangan heran, lagu-lagu zaman dulu dia susah hilang di telinga kita. Kenapa? Karena dia ada pesan ruh di dalamnya, ada filosofinya. Coba kalau Rhoma Irama bikin lagu, kan bertahan. Semua kalangan senang. Kenapa? Ada dakwah di dalamnya. Sekarang lagu belum dihafal, hilang lagi. Banyak jalan menuju Roma. Saya pernah manggung sama Rhoma Irama, keluar semua lagu saya. Bang Roma bilang, Ustadz, hafal juga lagu-lagu saya. Saya ngefans bang, zaman saya kecil dulu layar tancap. Dengan kaukah itu Ani? Iya Roma. Nanti di segmen berikutnya satu lagu ya sama Umi Mia ya. Tapi kalau ngelihat Ustadz Dasa tadi nyanyi lagu-lagu lama ketahuan deh angkatannya ya. Ya. Nggak mesti dong. Nggak mesti. Kan masih ada lagu-lagu sekarang bisa dibuka di YouTube. Lagu-lagunya. Nah itulah metode. Perlu ya. Kenapa saya ambil lagu-lagu dangdut dan pop? Ini khasan Indonesia. Orang kita lagu bule. Orang nggak tahu, kita juga nggak ngerti. Sok bule-bule lagunya, padahal itu maki-maki kita. Coba kalau lagu dangdut, itu khasan Indonesia. Nggak ada lagu dangdut di Eropa. Ini lagu dangdut punya kita. Banggalah dengan di rumah Indonesia. Kita ya. Iya. Baik, ini menarik. Kita akan lanjutkan lagi ya nanti ya sesaat lagi.